Oke, terima kasih banyak teman-teman PKL. Bisa memperkenalkan diri dari mana, universitas mana, asli mana? Baik, nama saya Muhammad Ari Rahman, biasa dipanggil Ari. Saya sekarang di Kehutanan Angkatan 2018, mahasiswa di Universitas Mataram. Alamat saya di Sandik, Lombok Barat. Sandik, Ya, di Sandik, Lombok Barat. bawah langit Sandik. Ya, pas di bawahnya itu. Pas di bawahnya. Saya sering main-main di bawah langit Sandik gitu. Oh, kok tidak pernah ketemu kita? Kini ketemunya sekarang nih. Kalau di sana cari saya aja. Oh, berarti di bawahnya persis? Saya sering di bawah langit Sandik kok. Enak sih punya di situ. Iya. View-nya bagus banget sih. Kebetulan kita juga di sana ownernya teman gitu. Oh, Teman rumah ya. Wah, berarti besok nanti saya main-main di sana Iya, lagi. ada diskonnya kok. Dapat diskon ya. Dapat diskon. Nanti tinggal kasih tahu Ari. Ari ya. Baik. Ini sekedar ingin tahu aja ya. Kenapa sih Ari ini ingin sekali masuk ke Fakultas Kehutanan itu? Jadi kalau saya Apa dorongannya? Saya masuk ke hutan itu, jadi saya lihat Indonesia ini kaya alam dan budayanya. Nah, Alam ya, alam dan budayanya itu indah sekali. Cuman kalau saya perdalam budayanya mungkin saya agak kurang. Jadi saya lebih mendalami tentang alamnya. Gitu. Sehingga itu saya pertama masuk kehutanan. Yang kedua itu alasannya itu saya suka terabas, terabas motor ya di stan. Bingung juga ini siapa sih yang punya tanah belum ngerti tentang ini hutan ya, belum tahu siapa yang punya, jadi ingin mendalami. Yang ketiga itu saya tahu ekowisata. Ternyata ekowisata yang ada di semua ekowisata yang ada di Indonesia ini dipegang oleh kehutanan. Karena saya pikir ekowisata itu dipegang oleh Dinas Pariwisata. Kebetulan saya sendiri sekarang ini sedang mendalami pariwisata juga. Mendalami pariwisata. Iya, kebetulan juga saya kemarin buka usaha travel namanya Sini ke Lombok. Jadi itu motivasinya ya? Karena sering terabas juga kan, karena ingin tahuannya ini tanah siapa gitu ya. Akhirnya masuk hutan, itu dorongan sendiri. Sebelumnya pilihannya nggak ada yang lain? Langsung ke kehutanan. Waktu SMA dapat jalur undangan, ya udah saya pikir saya masuk ke hutanan. Bener. Saya harus tahu gitu kan. Dan sekarang akhirnya setelah masuk hutan gimana? Alhamdulillah setelah masuk ke hutanan, insya Allah paham. Enjoy gitu. Sesuai apa yang diinginkan gitu. Ya. Nah terus ada pernah sedikit tahu nggak tentang KPH Rinjani Barat sebelum masuk PKL gitu? Sebelum PKL pernah tahu KPH Rinjani Barat, sering lihat kantornya dulu, sering lewat kan? Sering lewat apa pernah masuk juga? Sering lewat, belum pernah masuk. Lewat ya. aja. Lewat aja. Oh ini KPH Rinjani Barat. Apakah bayangan? Ya pernah gitu, pikiran gitu ya. Karena dari Rinjaninya. Karena dari Rinjaninya gitu. Saya pikirnya Rinjani itu KPH Rinjani Barat itu mengelola tentang Gunung Rinjani gitu. Mikirnya gitu karena namanya itu Rinjani. Tapi setelah masuk kampus ada lebih tahu lagi tentang ini. Oh ternyata Rinjani Barat ini nih. Ya, tentang Rinjani Barat itu pengelolaannya areanya bagian ini gitu. Nah sekarang PKL kesini tuh Rinjani Barat tuh dorongan siapa? Pertama karena domisili. Karena kan kita nggak bisa keluar. Ya. Jadi diharapkan mahasiswa itu untuk PKL di tempat terdekat ya. Kenapa nggak Rinjani Timur, Rinjani Kalangan Tastura gitu? Karena ini domisili ke kecamatan kabupaten. Kalau di Lombok Barat diusahakan di dekat Mataram gitu. Sama dosen. Nah setelah PKL ini, saya akhirnya PKL dirinya di Barat nih. Banyak ditahu. Ternyata Rinjani Barat ini gini. Iya, dapat sekali 1-2 gitu. Karena kita baru seminggu di sini dan mungkin kalau ke lapangan masih belum banyak gitu. Kemudian selama PKL di Malimu ini apa aja yang didapetin? Pertama itu kita kemarin mengunjungi KTH Sadar Membangun kelompok tani hutan ya. Di sana dia madu sama ini porang. Pernah tahu sebelumnya porang? Belum pernah tahu. Sanik banyak porang. Ya, tapi baru tahu itu. Saya baru tahu itu porang di. Tapi pernah lihat gitu? Pernah lihat. Ini kayak tanaman biasa-biasa aja gitu? Iya, biasa-biasa aja tapi posisinya besar. Setelah dengar
pencerahan dari sana, KTH-nya. Jualnya mahal banget tuh. Iya. Terus selain porang, apalagi madu? Madu Trigona. Sebelumnya tahu madu Trigona? Sebelumnya udah tahu, karena di teman rumah itu udah ada yang apa namanya? Udah ada budidaya? Iya, budidaya di rumah. Terus terkait harapan ke depan sih untuk Aris sendiri, KPH gimana ke depan? Harapan saya untuk KPH yang pertama itu untuk meningkatkan promosinya, terutama masalah ini kan contohnya. Minyak kayu putih. Ya, kita nggak tahu ini KPH punya minyak kayu putih. Oh, nggak tahu? Nggak tahu, karena belum tersebar, karena di lokal kayak di Alfamart, Indomart ini belum ada nih. Kayak di toko-toko lokal belum ada. Ya, seharusnya ini boleh masuk di Alfamart, Indomart kerjasama sama pemerintah daerah. Mungkin izin untuk, maksudnya yang kedua itu mungkin bisa masuk di ini, di tempat oleh-oleh kayak di Sasaku.